Kalau hari ini kita bicara soal kekuasaan, pikiran kita langsung tertuju pada tokoh-tokoh di layar kaca. Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, atau Raja. Orang-orang yang secara resmi disebut pemimpin. Tapi ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Kekuasaan sejati tidak selalu datang dari jabatan. Di balik panggung politik, ada kelompok kecil yang kekuasaannya jauh melampaui batas negara, hukum, bahkan demokrasi. Mereka tidak butuh kursi pemerintahan. Karena yang mereka kuasai adalah sistem itu sendiri. Mereka ada, tapi tidak dipilih. Mereka tidak butuh suara rakyat, tapi setiap keputusan mereka bisa mempengaruhi miliaran manusia di seluruh dunia. Kelompok ini tidak memiliki satu nama resmi, tapi dunia mengenalnya dengan berbagai sebutan. Elite global, financial oligarchy, atau shadow power. Mereka adalah para pemilik bank-bank sentral, konglomerat industri, keluarga-keluarga tua yang hartanya sudah diwariskan lintas generasi. Nama-nama seperti Rothschild, Rockefeller, Morgan, hingga dinasti finansial modern yang lebih senyap tapi jauh lebih kaya. Kekuatan mereka tidak dibangun dari senjata, tank, atau misil, tapi dari sesuatu yang jauh lebih kuat, kendali atas sistem keuangan global. Mereka menguasai institusi yang menerbitkan uang. Mereka duduk di kursi pemegang saham lembaga keuangan internasional. Mereka memiliki perusahaan yang mengontrol rantai pasok pangan dunia, menguasai minyak, gas, tambang, hingga teknologi. Dengan kendali atas uang, mereka bisa membeli apapun. Politisi? Bukan masalah. Media? Tinggal bayar. Lembaga riset, organisasi kesehatan dunia, bahkan kebijakan publik bisa mereka bentuk sesuai kepentingan mereka. Setiap krisis finansial, setiap resesi, setiap perang, bahkan pandemi global selalu berujung pada satu pola. Orang biasa makin miskin, mereka makin kaya. Dan ini bukan kebetulan, karena sistem ekonomi yang kita jalani, memang mereka yang desain. Dari sistem perbankan berbasis utang, sistem bunga berbunga, sampai instrumen-instrumen keuangan yang tampaknya rumit. Tapi intinya satu, membuat kekayaan mengalir ke atas. Lucunya, mereka tidak perlu bersembunyi. Mereka tidak perlu melakukan konspirasi di ruang gelap. Karena sistem itu sendiri sudah bekerja untuk mereka. Kita semua tumbuh dalam sistem yang mereka ciptakan. Sejak lahir, kita diajarkan bahwa dunia bekerja seperti ini. Sekolah, kerja, cari uang, bayar utang, bayar pajak, mati. Tapi kita jarang bertanya, kenapa harus begitu? Kenapa semua negara selalu punya utang? Kenapa krisis ekonomi selalu datang berulang? Kenapa ketika ekonomi jatuh malah ada yang mendadak makin kaya? Jawabannya, karena memang ada yang memastikan sistem ini tetap berjalan. Sistem yang menguntungkan mereka, mereka tidak perlu memerintah langsung. Cukup kontrol lewat uang, regulasi, dan opini publik. Dan tanpa kita sadari, kita semua adalah bagian dari papan catur yang mereka mainkan. Dulu, uang hanyalah solusi. Manusia butuh alat tukar yang lebih efisien daripada barter. Dari batu, kulit, logam, hingga koin emas dan perak, uang diciptakan untuk mempermudah hidup. Tapi, seiring waktu, uang berhenti jadi sekedar alat. Uang naik level, jadi alat kontrol. Kontrol atas barang, atas tenaga manusia, atas waktu, bahkan kontrol atas hidup dan mati suatu bangsa. Uang adalah tentang siapa yang punya kuasa, siapa yang berhak menetapkan nilai, siapa yang boleh kaya dan siapa yang wajib tetap miskin. Sistem uang yang kita pakai hari ini jauh dari apa yang diajarkan di sekolah. Mayoritas orang percaya bahwa uang itu datang dari hasil kerja, dari produksi, atau dari tabungan. Tapi kenyataannya, uang modern diciptakan dari utang. Ketika bank memberi pinjaman, mereka tidak mengambil uang dari deposito orang lain. Mereka cukup mengetik angka di layar. Uang tercipta dari nol, tapi uang itu tidak gratis. Ada bunga. Masalahnya, uang untuk membayar bunga itu tidak pernah diciptakan. Artinya, ada satu hukum tak tertulis dalam sistem ini. Tidak semua orang bisa menang. Kalau satu kelompok untung, kelompok lain harus rugi. Dan kelompok yang selalu di atas adalah mereka yang punya izin menciptakan uang. Bank sentral, bank komersial besar, dan para pemegang sahamnya. Mereka tidak perlu kerja, tidak perlu produksi. Cukup duduk, memutar sistem, dan biarkan uang mengalir dari bawah ke atas. Ini kenapa uang hari ini bukan lagi alat tukar. Buat kita, uang adalah kebutuhan. Tapi buat mereka, uang adalah senjata. Mereka bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga, menghancurkan nilai mata uang negara, membuat inflasi meledak, atau sebaliknya, bikin resesi. Setiap kali dunia krisis, setiap kali pasar jatuh, mereka yang paling untung. Karena saat semua orang panik, harga properti, perusahaan, tanah, dan sumber daya anjlok. Dan mereka membelinya murah. Mereka tidak butuh tank, tidak perlu tentara, cukup kontrol pada sistem moneter, dan seluruh bangsa bisa bertekuk lutut. Inilah realita yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Uang sudah berubah, bukan lagi alat tukar, tapi alat untuk memastikan siapa yang tetap berkuasa.
Sejak awal sejarah uang, ada satu prinsip sederhana yang selalu dipegang. Uang itu berharga karena mewakili sesuatu yang nyata. Entah itu emas, perak, garam, atau komoditas lain yang benar-benar bernilai. Sistem ini berjalan ribuan tahun. Negara, pedagang, dan rakyat percaya karena setiap koin atau selembar uang punya sandaran yang bisa disentuh. Itulah dasar dari sistem keuangan dunia, gold standard. Sederhananya, kalau sebuah negara punya 1.000 ton emas, maka uang yang bisa mereka cetak tidak boleh melebihi nilai dari 1.000 ton emas itu. Sistem ini mencegah pemerintah seenaknya mencetak uang. Ada batas, ada rem, karena setiap uang harus punya jaminan fisik. Dan lebih dari itu, sistem ini bikin stabilitas, karena emas nggak bisa dicetak, nggak bisa dibuat dari udara kosong. Butuh kerja keras untuk menambang, butuh waktu, butuh usaha. Tapi, sejarah punya momen-momen kelam yang jarang dibahas. Tahun 1971 jadi titik balik yang mengubah seluruh wajah ekonomi dunia. Presiden Amerika Richard Nixon secara resmi memutuskan bahwa dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Dunia terkejut, tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dalam satu pengumuman, seluruh sistem keuangan global berubah. Dolar yang jadi mata uang cadangan dunia tidak lagi punya sandaran fisik. Dan karena hampir semua negara nyandarin mata uangnya ke dolar, maka runtuhnya standar emas di Amerika otomatis menjatuhkan standar emas di seluruh dunia. Apa artinya? Artinya sejak hari itu, uang berubah jadi janji tanpa jaminan. Kertas yang bernilai hanya karena kita semua sepakat untuk percaya. Ketika uang tidak lagi disandarkan pada emas, ada satu pertanyaan yang muncul. Siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya sangat jelas. Mereka yang bisa mencetak uang. Bank sentral sekarang bebas menentukan berapa banyak uang yang beredar. Pemerintah bisa utang tak terbatas. Bank-bank komersial bisa membuat uang dari nol hanya dengan mengetik angka di layar setiap kali memberi pinjaman. Dan yang lebih sadis, proses penciptaan uang ini nggak gratis. Setiap uang yang tercipta dari utang, ada bunganya. Artinya, masyarakat harus kerja keras seumur hidup untuk membayar bunga dari uang yang sebenarnya diciptakan dari nol. Dari luar, sistem ini terlihat normal. Kita pegang uang, kita belanja, kita nabung, kita investasi. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi kalau kita bongkar, kita hidup dalam sistem ekonomi yang sepenuhnya ilusi. Uang tidak lagi punya nilai fisik. Ia hanya hidup karena kita percaya. Kalau kepercayaan itu runtuh, nilai uang juga ikut runtuh. Dan sejarah udah nunjukin itu berkali-kali. Hiperinflasi di Weimar Jerman, Zimbabwe, Venezuela, semua terjadi karena kepercayaan terhadap uang hilang. Tapi ada satu kelompok yang tidak pernah takut kehilangan nilai uang. Kenapa? Karena mereka yang bisa mencetak uang, bisa mencetaknya lagi, dan lagi. Mereka tidak butuh kerja keras, tidak butuh produksi, tidak butuh waktu, cukup pencet tombol, cukup persetujuan di ruang rapat bank sentral. Maka triliunan dolar bisa tercipta dari angka digital. Sementara kita tetap harus kerja, tetap harus bayar utang, tetap harus mengejar angka-angka yang mereka ciptakan dari udara kosong. Sistem ini tidak rusak, justru sebaliknya. Sistem ini bekerja persis seperti yang mereka desain. Membuat kekayaan terus mengalir dari bawah ke atas, dari rakyat ke mereka yang bisa mencetak uang tanpa batas. Coba pikir, ada pertanyaan yang jarang kita tanya. Kenapa hampir semua negara di dunia punya hutang? Dari negara termiskin sampai negara terkaya, semua, tanpa kecuali. Tapi anehnya, kalau semua negara berutang, pertanyaannya siapa yang jadi pemberi utang? Jawabannya tidak sederhana. Karena pemberi utang bukan sekedar satu negara ke negara lain, tapi ada institusi-institusi raksasa yang berdiri di atas hukum internasional. IMF, Bank Dunia, Bank for International Settlements, dan tentu saja jaringan bank sentral serta lembaga keuangan global. Di balik nama-nama itu adalah nama para pemegang saham, para pemilik modal terbesar yang tidak pernah muncul di bilik suara. Tapi mereka menentukan siapa yang boleh berkembang, siapa yang harus tetap terikat utang. Dari luar, utang terlihat seperti bantuan, paket stimulus, dana pembangunan. Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan? Setiap utang selalu datang dengan syarat. Dan syarat itu bukan cuma bunga. Negara yang berutang harus ikut aturan, harus menyesuaikan kebijakan. Privatisasi aset negara, deregulasi pasar, pangkas subsidi untuk rakyat, buka keran untuk investor asing. Dan ketika utang itu menumpuk, negara dipaksa membayar lebih banyak untuk cicilan dibanding untuk pendidikan, kesehatan, atau rakyatnya sendiri. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini sistem perbudakan modern. Bentuk perbudakan zaman dulu, gampang dikenali, ada rantai, ada cambuk, ada tuan, ada budak. Tapi perbudakan zaman sekarang jauh lebih canggih, lebih bersih, lebih rapi. Rantai itu tidak terlihat, tapi menjerat semua orang. Setiap orang lahir otomatis terjebak dalam sistem yang sama.
Kerja untuk bayar pajak, bayar bunga, bayar cicilan, bayar sistem yang dari awal memang didesain bukan untuk membebaskan, tapi untuk menjaga agar kekayaan tetap mengalir ke atas. Dan negara pun sama. Tiap generasi mewarisi utang dari generasi sebelumnya. Satu negara bisa ganti presiden, ganti pemimpin, ganti parlemen, tapi utangnya tetap diwariskan, tetap berjalan, tetap tumbuh. Inilah wajah perbudakan modern. Bukan lagi rantai di kaki, tapi angka di layar dan tanda tangan di kontrak. Di mata orang biasa, krisis adalah bencana. Ekonomi ambruk, harga naik, pengangguran, bisnis bangkrut. Tapi ada satu fakta yang jarang dibicarakan, setiap krisis selalu ada pemenangnya. Dan pemenangnya selalu sama, entah itu krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, krisis utang, bahkan krisis kesehatan global, ujungnya selalu berpola. Aset murah, bisnis kolaps, properti dilelang, tanah dijual murah, saham ambruk. Dan di saat semua orang panik jual, mereka yang pegang likuiditas uang tunai, akses ke penciptaan uang masuk, dan membeli semuanya. Kenapa krisis keuangan terjadi berulang-ulang? Contohnya, tahun 1929 terjadinya Great Depression, tahun 1973 terjadinya krisis minyak, tahun 1987 terjadinya Black Monday, tahun 1997 terjadinya krisis Asia, tahun 2008 terjadinya Global Financial Crisis, dan terbaru, krisis pandemi 2020. Apakah ini semua kebetulan? Atau memang bagian dari siklus yang disengaja? Karena sistem yang dibangun punya satu sifat dasar, rapuh dengan sengaja. Pasar dibiarkan liar. Bank diberi izin membuat gelembung. Investor diberi akses leverage tanpa batas. Sampai gelembung itu pecah. Dan setiap kali pecah, kekayaan berpindah tangan. Dari rakyat ke mereka. Begini polanya. Pertama, dorong kredit besar-besaran. Ciptakan ilusi pertumbuhan. Kedua, biarkan aset saham, properti, komoditas naik gila-gilaan. Ketiga, sampai titik jenuh gelembung pecah, pasar ambruk. Keempat, orang panik, jual aset, bisnis tutup, pengangguran melonjak. Kelima, lalu dana talang muncul, bailout, stimulus. Tapi bukan untuk rakyat, untuk bank, korporasi, dan investor besar. Dan keenam, mereka yang pegang uang tunai atau akses ke pencetakan uang, borong semua, properti, saham, bisnis, dengan harga diskon. Dan begitu pasar pulih, kekayaan mereka melonjak berkali lipat. Sementara rakyat mulai lagi dari nol. Inilah kenapa krisis bukan lagi bencana bagi mereka. Krisis adalah model bisnis, siklus yang bukan hanya mereka manfaatkan, tapi bisa saja mereka ciptakan. Karena dalam sistem ini, ketika rakyat rugi, mereka untung. Ketika pasar jatuh, mereka borong. Ketika semua ambruk, mereka bangun kekayaan baru. Dan siklus ini akan terus berulang, selama sistemnya tetap seperti ini. Dulu uang berbentuk logam, lalu jadi kertas. Sekarang jadi angka, jadi data. Dari luar semua terlihat lebih praktis. Kita bisa transaksi hanya lewat sentuhan jari. Transfer detik itu juga. Belanja tanpa keluar rumah, cepat, efisien, tanpa repot bawa cash. Tapi ada pertanyaan yang jarang ditanyakan saat uang berubah jadi data, siapa yang memegang data itu? Karena ketika uang bukan lagi barang fisik, maka kita tidak benar-benar memegang uang itu. Uang itu hanya sekumpulan angka di server. Dan server itu bukan kita yang punya. Siapa yang kontrol server? Hari ini, hampir semua negara besar lagi berlomba-lomba mengembangkan central bank digital currency versi digital dari uang resmi yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral. Dari luar, ini dikemas sebagai inovasi, modernisasi, masa depan uang. Tapi pertanyaannya, masa depan untuk siapa? Central bank digital currency bukan sekadar dompet digital biasa. Ini bukan seperti GoPay, OVO, PayPal, atau mobile banking. Kalau dompet digital masih berbasis sistem bank, central bank digital currency langsung dikontrol penuh oleh bank sentral, tanpa perantara, tanpa pihak ketiga. Apa artinya? Artinya, pemerintah atau bank sentral bisa membatasi kapan uang boleh dipakai. Mengatur uang itu hanya bisa digunakan di wilayah tertentu. Memberi tanggal kadaluarsa pada uang, dipakai atau hangus. Memblokir saldo kapan saja, tanpa proses pengadilan, tanpa peringatan. Ini bukan teori. China sudah menjalankan ICNY. Transaksi rakyat bisa dibatasi sesuai kebijakan pusat. Uni Eropa, Amerika, Australia, dan banyak negara lain sedang uji coba sistem yang sama. Dengan sistem ini, privasi finansial habis. Setiap transaksi sekecil apapun terekam. Siapa beli apa, kapan, di mana, dari siapa. Dan semua data itu tidak hilang. Tersimpan, dipantau. Kalau dulu pemerintah butuh surat perintah buat nyari rekening bank seseorang, sekarang cukup buka dashboard di sistem central bank digital currency. Semua transaksi bisa langsung terlihat. Dan lebih dari itu, sistem ini bisa dipadukan dengan sistem sosial lain, social credit system.
Sistem pajak otomatis, pembatasan konsumsi karbon, bahkan sistem AI untuk mengatur perilaku masyarakat. Apa artinya? Kalau pemerintah ingin mendorong program tertentu, mereka cukup atur. Uang tidak bisa dipakai beli daging. Uang hanya bisa dipakai di radius 10 km dari rumah, atau uang hangus dalam sebulan jika tidak dibelanjakan. Kebebasan finansial bukan lagi hak, tapi izin. Masalahnya semua ini bergerak pelan, halus, tanpa suara. Dimulai dari QR code, dompet digital, cashless society. Semua terdengar modern, terdengar keren. Sampai suatu hari kita sadar uang kertas tidak berlaku lagi. ATM tutup, semua transaksi wajib digital. Dan saat itu terjadi selamat datang di dunia baru. Dunia di mana uang bukan lagi alat tukar, tapi alat kendali total. Sejarah uang selalu tampak seperti perkembangan alami, dari barter ke koin, dari kertas ke angka digital. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, ini bukan sekedar evolusi alat tukar. Ini adalah evolusi alat kendali. Dulu kendali itu lewat logam mulia. Emas dan perak jadi batas alami. Kemudian kendali berpindah ke sistem perbankan. Uang dicetak dari utang. Rakyat dipaksa berlari tanpa henti membayar bunga dari uang yang sebenarnya diciptakan dari nol. Lalu masuk ke level baru, krisis. Setiap krisis adalah redistribusi kekayaan. Aset rakyat anjlok, elit global borong semua. Dan hari ini, kendali itu mencapai puncaknya. Saat uang berubah jadi data, jadi angka, jadi sistem yang bisa dimatikan kapan saja. Dengan uang digital penuh pengawasan, kita tidak lagi benar-benar memiliki uang. Kita hanya memegang izin untuk menggunakan uang selama sistem mengizinkan. Pertanyaan besar muncul di titik ini. Apakah ini akhir? Apakah kita akan hidup dalam sistem yang benar-benar tertutup? Sistem di mana setiap transaksi dipantau, setiap perilaku bisa dibatasi, dan setiap ketidakpatuhan bisa dihukum lewat blokir saldo, pembekuan rekening, atau penghapusan akses ekonomi. Atau justru ini adalah momen kebangkitan kesadaran. Karena satu hal yang tidak bisa mereka kontrol adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sistem ini tidak netral, tidak adil, tidak dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Dan ketika kesadaran itu muncul, maka pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita akan sadar sebelum semuanya terlambat? Karena kalau tidak, selamat datang di dunia baru. Dunia di mana uang bukan lagi alat tukar, tapi alat kendali total atas seluruh umat manusia.